untuk maju ke depan ya, untuk atas mimbar Pak Ustadz monggo. Nah, sesuai janji kita kemarin bahwa malam ini Pak Ustadz harus sambut kepada warga Nahdliyin di Kampung Rawa ini khususnya ya. Siap Ustadz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini buka perdana burdah. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Khalid selaku penasehat sekaligus pembimbing majelis burdah. Assalamualaikum Bahrus salam. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Majelis Bahrus salam, Bapak Haji Holik, dan juga para pengurus Majelis Bahrus salam serta jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para remaja yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini Allah jadikan pahala dan Allah jadikan suatu kebaikan penghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga pada kita semua yang selalu insya Allah anut kepada ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di dalam hadis Nabi dikatakan yang banyak kontroversi. Idza mata ibnu Adam inqata amalhu illa min salasin. Shadaqatul jariyah aw ilmun yuntafa bihi aw waladun shalih yad'u lahu. Dalam hadis Nabi dikatakan apabila anak Adam, kita semuanya keturunan Nabi Adam meninggal dunia, maka terputus semua amal-amal yang dilakukan oleh kita ketika di dunia, kecuali 3 yang akan dibawa mati. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini yang akan dibawa sampai mati, yang merupakan bekal kita untuk mengharapkan lancarnya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan sedekah jariyah. Ada suatu kisah para sahabat Nabi, istrinya itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya kalau ada tamu, ada orang yang datang ke rumah, semua harta-hartanya dikeluarkan, sehingga saya nggak pernah makan
makan ayam, tetapi yang datang itu makan ayam. Apapun yang dipunya di rumah dikeluarkan oleh suaminya. Saya protes, ya Rasul. Ya Rasulullah, dengan santai. Ya sudah, nanti saya akan bicarakan. Karena seringnya mengadu, itu istrinya selalu datang kepada Rasulullah mengadu suaminya itu suka ngeluarin apa saja yang ada di rumah. Punya ayam potong, dimasak, dikasih tamu yang datang. Punya ikan digoreng, kasih kepada tamu. Padahal dia sehari-harinya nggak pernah seperti itu, nggak pernah makan daging ayam, nggak pernah makan ikan karena keadaan. Tetapi suaminya malahan semuanya diserahkan kepada teman-teman yang datang ke rumah, yang berkunjung ke rumah. Akhirnya karena Rasulullah merasa berkali-kali dia mengadu kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah, ya udah nanti saya datang ke rumahmu. Akhirnya suatu hari datanglah Rasulullah, itu baginda Rasul datang ke rumahnya. Ya biasa datang ke rumahnya suaminya, apalagi yang datang Rasulullah, apapun yang punya, bahkan yang tidak ada diada-adain. Akhirnya Rasulullah dengan santai, mana? Nah ini seperti ini ya Rasul. Dia mengadakan semuanya, mengeluarkan semuanya. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa nanti kamu akan mengerti sendiri apa yang terjadi ketika aku pergi dari rumah. Apa yang terjadi setelah berkunjung Rasulullah bertamu kepada sahabatnya, setelah dijamu akhirnya Rasulullah pulang. Begitu pulang, keluar dari pintu, itu semua binatang-binatang yang galak, binatang-binatang yang berbisa keluar semuanya mengikuti Rasulullah. Kenapa seperti itu? Bahwa sedekah atau Rasul, sedekah itu adalah dapat menghilangkan mara bahaya, dapat menahan mara bahaya yang tadinya akan terjadi, hilang gara-gara kita sedekahnya dengan ikhlas. Bahkan rezeki akan dilipat, akan dilancarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita yang dikeluarkan akan diganti dengan yang lebih banyak lagi, dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dijauhkan dari hal-hal, dari binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbisa. Itu semuanya dari sedekah atau harta kita yang disedekahkan. Jadi itu yang akan dibawa andaikan kita mengeluarkannya lillahi ta'ala. Insya Allah itu akan dibawa ke dalam surganya Allah, untuk sebagai penghantar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya apa? Orang yang meninggal, yang keduanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat seperti ini.
Pak Ustadz memberikan sesuatu ilmu kepada kita, kemudian kita bisa mengamalkannya, itu insya Allah itu akan dibawa mati dan dibawa akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita amalkan, maka pahala bagi orang yang memberi ilmu itu, dan kita mengamalkan lagi, mengamalkan kepada diri kita sendiri, itu juga sama, akan mengalir pahalanya dan akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah anak yang soleh, mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya tadi Ustaz mengatakan, ucapkanlah dengan hal-hal yang baik, laranglah dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai orang tuanya mengucapkan hal-hal yang ucapan yang jelek, nanti anaknya akan mengikutinya. Jadi ucapan itu adalah doa, jadi jangan sembarangan. Dasar binatang dibawa-bawa kepada anaknya. Anaknya seperti itu, ibunya apa? Ya, dasar ibunya apa? Jadi ucapan itu adalah doa. Maka 3 perkara yang dibawa mati itu akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah, didiklah anak-anak kita dengan didikan yang islami, suruh ngaji, suruh baca Al-Quran, tapi ibunya juga, orang tuanya juga harus baca. Jangan nyuruh tapi kitanya tidak baca. Jadi ibda binafsik, contohi dengan diri kita sendiri. Maka kalau kita contohkan dengan kebiasaan kita, maka anak kita, keturunan kita akan mengikutinya. Dengan sendirinya akan mengikuti karena dia dilihat oleh anak kita. Baca Quran tiap pagi subuh, baca Quran, selalu baca Quran walaupun hanya 1 ayat. Dilihat sama anaknya, ibu saya kok rajin banget ya sebelum baca Quran. Saya juga nanti suatu saat akan ikut. Terbiasa begitu, apalagi kita mengajaknya, ayo kita baca Quran yuk, walaupun hanya 1 ayat. Nggak bisa diajari dulu. Ya, mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan-kekurangan yang saya karena jarang ikutin burdah biasanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.